Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Handes Hamdi SE MBE dan rekan-rekan kami yang telah menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat segala-galanya sehingga kita bisa membuat video pada kali ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, pada pertemuan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Sraful Anan dengan NIM 21000111033. Dengan rekan saya yang kedua yaitu M. Revalzi Alfarizi dengan NIM 21000111262. Dan yang ketiga Fadil Muhammad Hajid dengan NIM 21000111452. Dan yang keempat yaitu Ammar Isbatul Haqi dengan NIM 21000111439. Dan yang kelima Kevin Janitra Pranandya dengan NIM 21000111474. Dan yang terakhir Sydney Hilmawan dengan NIM 21000111488. Oke, pada video kali ini tema yang akan digugat yaitu budaya perusahaan, alat pengendalian dan efektivitas dalam organisasi. Pada aspek pertama akan dibahas tentang tujuan artikel. Tujuan dari artikel tersebut yaitu untuk mengeksplorasi peran budaya perusahaan dalam menentukan perilaku karyawan, komitmen, identitas organisasi, serta pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Organisasi sebagai institusi cenderung memiliki cara berperilaku yang dapat diterima dan sebagian besar terbukti dengan sendirinya. Penelitian juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi serta memandu aktivitas para pekerja kepada manajemen organisasi dalam menciptakan budaya perusahaan yang sehat, adaptif, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Budaya perusahaan memperhatikan perlunya pengawasan yang ketat karena semua pihak terlibat untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian aspek yang kedua yaitu fungsi budaya organisasi. Fungsinya antara lain berdasarkan artikel tersebut, fungsi budaya organisasi meliputi yang pertama, mempunyai peran sebagai penentu batas, yaitu membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya menurut Maxent dan von Glinow tahun 2006. Yang kedua, menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi. Menurut Timmerman tahun 1996, individu mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi. Dan yang ketiga, budaya memfasilitasi timbulnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi seseorang. Menurut Weiner tahun 1998, budaya menghasilkan kesepakatan di antara individu tentang nilai-nilai inti organisasi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial. Menurut Robbins tahun 2003. Ini mendefinisikan aturan permainan menurut Thiel dan Kennedy tahun 2000. Yang kelima, budaya perusahaan menyediakan kerangka kerja yang mengatur dan mengarahkan perilaku individu dalam pekerjaan. Memengaruhi perilaku individu mengenai apa yang diperlukan untuk berada dalam reputasi yang baik dan dipandang sebagai kualitas penting dari organisasi yang unggul. Yang keenam, budaya perusahaan membantu karyawan memahami peristiwa organisasi, memungkinkan mereka berkomunikasi secara efisien, mencapai tingkat kerjasama yang lebih tinggi, dan membantu karyawan membedakan kebudayaan yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, budaya organisasi juga berperan dalam mempengaruhi kinerja ekonomi jangka panjang suatu perusahaan, menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Baik, masih dalam topik yang sama yaitu mengenai fungsi budaya organisasi. Budaya cenderung memiliki dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama untuk mengintegrasikan anggota sehingga mereka tahu bagaimana berhubungan satu sama yang lain. Terus yang kedua untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Integrasi internal mengacu pada pengembangan identitas kolektif anggota yang memungkinkan mereka bekerja sama secara efektif. Penilaian dan kesimpulan hasil yang dapat diambil dari artikel ini
adalah bahwa menciptakan budaya yang membantu mengontrol dan memotivasi karyawan dapat mencapai tujuan organisasi. Organisasi dengan budaya adaptif yang kuat, di mana karyawan memiliki visi lebih besar terhadap perusahaan. Organisasi dengan sistem intelijen, di mana dapat mencari sumber keunggulan kompetitif, mengeksplorasi pesan budaya perusahaan dalam menentukan perilaku karyawan, berkomitmen, identitas organisasi, serta pengaruh kinerja organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, yaitu peningkatan profitabilitas, produktivitas, dan pangsa. Yang mana penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi serta memandu aktivitas para pekerja kepada manajemen organisasi dan fungsi budaya organisasi. Yang didapat ialah mempunyai peran sebagai penentu batas, yaitu pembeda satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Menyampaikan rasa identitas bagi anggota organisasi budaya yang menghasilkan kesepakatan di antara individu tentang nilai-nilai inti organisasi, dan banyak lagi, serta fungsi penting dalam organisasi untuk mengintegrasikan anggota sehingga mereka tahu bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya. Untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan eksternal, integrasi internal mengacu pada pengembangan yang memungkinkan mereka bekerja sama secara efektif. Kemudian aspek yang ketiga yaitu hasil dan kesimpulan dari kutipan tersebut. Berdasarkan kutipan dari artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan berperan penting dalam menentukan perilaku karyawan, komitmen, identitas organisasi, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Budaya perusahaan yang adaptif, sehat, dan memotivasi karyawan dapat membantu mencapai tujuan bersama dan meningkatkan efektivitas organisasi. Manajemen organisasi perlu memperhatikan nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang dianut dalam budaya perusahaan serta menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas karyawan dan kerjasama tim, pengendalian, serta hubungannya dengan efektivitas organisasi. Pemimpin organisasi serta nilai-nilai organisasi dapat meningkatkan kinerja, pencapaian tujuan, dan nilai-nilai organisasi secara keseluruhan. Dengan mengelola budaya perusahaan dengan baik, organisasi dapat mencapai keberhasilan jangka panjang, meningkatkan produktivitas karyawan, dan juga berfungsi sebagai alat kontrol. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi yang diberikan yaitu agar manajemen organisasi menetapkan budaya perusahaan yang adaptif. Misi, visi, dan nilai-nilai organisasi harus dibagikan untuk meningkatkan kerjasama maksimal antar karyawan. Karyawan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka karena hal ini akan membuat mereka memastikan pelaksanaan keputusan tersebut. Pelatihan dan pelatihan ulang karyawan harus didorong karena meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan demi pencapaian tujuan organisasi. Manajemen harus mempunyai cara yang baik dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan manajemen harus membuat karyawan mengetahui pentingnya dan relevansi pekerjaan mereka dengan tujuan organisasi. Yang lalu, mana bagi manajer untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan sehingga misi, visi, dan nilai-nilai budaya yang ditingkatkan kerjasamanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mengambil keputusan yang bijak sehingga dapat mendorong karyawan meningkatkan kemampuan mereka dalam lingkungan budaya organisasi. Sekian, kembali ke moderator. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.